Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat afiat, sehingga kita dapat kembali melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita aturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga yaumil kiamat. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada pelajaran 9, yaitu mari melaksanakan salat. Seperti biasa, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mari sama-sama kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah dan doa agar diberikan ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu siswa dapat memahami keutamaan salat. Yang kedua, siswa dapat memahami makna ibadah salat. Yang ketiga, siswa dapat memberikan contoh-contoh makna ibadah salat. Yang keempat, siswa dapat menunjukkan perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah salat. Dan yang kelima, siswa dapat menceritakan pengalaman salat di rumah dan di masjid. Pertama, mari kita amati dan ceritakan gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini kita bisa lihat ada siswa dan siswi yang sedang melaksanakan salat berjamaah di mushola atau di tempat ibadah. Teman-teman, tahukah kamu bahwa salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar? Kemudian, hikmah apa saja yang kita peroleh jika kita salat? Pada bab ini, kita akan mempelajari keutamaan salat, makna bacaan salat, dan perilaku-perilaku yang mencerminkan pemahaman dan pelaksanaan ibadah salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kemurahannya sehingga kita semua bisa mengambil hikmah salat tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita amati gambar berikut ini. Gambar berikut ini ada seorang siswa yang masih kebingungan. Mengapa ya kita semua ini harus melaksanakan salat? Di sini akan kita jelaskan bersama. Keutamaan salat yang pertama, salat termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Kedua, salat diwajibkan atas muslim atau muslimah yang perintahnya langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Yang ketiga, salat merupakan amal perbuatan yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat. Yang keempat, salat termasuk amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, salat dapat menghapuskan kesalahan dan menghilangkan keburukan. Yang keenam,
Salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Yang ketujuh, orang yang khusyuk salatnya akan mewarisi surga Firdaus. Dan yang kedelapan, salat adalah sarana untuk mendapatkan pertolongan. Yang pertama akan kita jelaskan, salat termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Sebagai umat Islam, kita harus mengetahui dasar daripada rukun Islam. Rukun Islam itu sendiri ada 5 perkara, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, yang ketiga berpuasa di bulan Ramadan, yang keempat membayar zakat, dan yang kelima pergi haji jika kita mampu untuk pergi. Selanjutnya, yang kedua, salat juga diwajibkan atas muslim atau muslimah yang perintahnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perintahkan kepadanya sebagai tanda-tanda atau kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan perjalanan Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk menerima wahyu secara langsung, yaitu sholat 5 waktu. Perjalanan tersebut dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan terakhir ke Sidratul Muntaha. Pada perjalanan tersebut Rasulullah SAW mengendarai hewan yang bernama buraq. Hewan yang satu langkahnya itu dapat menempuh jarak sejauh mata memandang. Maka tidaklah heran perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW ditempuh hanya dengan 1 malam. Saat naik ke Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW dipertemukan oleh malaikat dan nabi-nabi terdahulu. Di antaranya ada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Sesampainya di Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat sebanyak 50 waktu. Kemudian Rasulullah SAW turun untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Sebelum sampai ke bumi, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa. Ditanyalah Rasulullah oleh Nabi Musa, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu ya Muhammad? Rasulullah pun menjawab, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku dan umatku untuk melaksanakan salat 50 waktu. Nabi Musa pun kemudian memberikan saran kepada Rasulullah, ya Muhammad, mintalah keringanan kepada Allah. Umatmu tidak akan mampu karena umatmu adalah umat akhir zaman yang lalai akan waktu dan pasti tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Kemudian Rasulullah naik kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, meminta keringanan untuk melaksanakan salat, dan akhirnya salat pun diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 5 waktu, yaitu salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, dan salat isya. Yang ketiga, salat merupakan amal perbuatan yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat. Segala amal perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu amal soleh ataupun amal buruk. Tetapi amal pertama yang akan dihisab adalah salat. Orang yang baik salatnya akan baik pula segala amal perbuatannya, dan orang yang buruk salatnya akan buruk pula perbuatannya. Maka dari itu, kita harus memperbaiki salat kita agar kita terhindar dari azabnya pada hari kiamat. Yang keempat, salat termasuk amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat menyukai hambanya yang banyak mendirikan salat, karena salat adalah
waktu di mana seorang hamba sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau selalu mendirikan salat sampai kakinya bengkak. Jika kita ingin dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus selalu mendirikan salat, terutama salat 5 waktu yang hukumnya wajib bagi kita setiap muslim ataupun muslimah. Yang kelima, salat dapat menghapuskan kesalahan dan menghilangkan keburukan. Orang yang mendirikan salat pasti akan dihapuskan seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam bacaan salat terdapat doa permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, maksudnya itu dosa, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Yang keenam, salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Orang yang melaksanakan salat dengan khusyuk dan benar pasti dijauhkan dari perbuatan yang keji dan mungkar. Maka dari itu wajib atas kita semua untuk selalu memperbaiki dan memperbagus salat kita. Yang ketujuh, orang yang khusyuk salatnya akan mewarisi surga Firdaus. Sebagaimana perkataan ulama Al-Imam Asy-Syuuti dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir, Hafizakallah kama hafiztani, dayyaqallah kama dayya'tani. Artinya, dijagalah kamu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kamu menjagaku, dan celakalah kamu terhadap Allah sebagaimana engkau telah menyelakakanku. Itu merupakan sumpah salat terhadap orang yang melalaikan salat atau salatnya yang tidak khusyuk. Orang yang menjaga salatnya pasti akan dijaga oleh salatnya tersebut. Kalau sudah dijaga, berarti jaminan surga akan kita dapatkan. Yang kedelapan, salat adalah sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Jika kita mendapatkan kesulitan, dianjurkan bagi kita untuk bersabar dan salat. Karena dengan bersabar dan salat, Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Seperti yang dikatakan banyak orang, setelah kesusahan pasti ada kebaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran kita sudah selesai. Untuk tugas hari ini yaitu insya Allah kamu bisa. Ayo jelaskan mengapa kita harus melaksanakan sholat. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Selanjutnya, bila tugasnya sudah selesai, mohon untuk dikirim ke WA pribadi Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.